Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 22042086 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis yang saya buat, yaitu saya mengambil usaha risol mayo sebagai bahan proposal saya. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada beberapa subbab pembahasan yang akan dibahas nantinya. Yang pertama, latar belakang, kedua, alasan memilih bisnis, ketiga, alat dan bahan produksi, 5, laporan keuangan, 6, analisis SWOT. Pertama, latar belakang dan motivasi. Di masa ini, persaingan antara perusahaan satu dengan yang lain semakin ketat seiring dengan semakin banyaknya produk sejenis yang ditawarkan ke pasar. Persaingan tersebut akan membawa dampak pada kehidupan perusahaan itu sendiri. Semakin ketat persaingan dalam industri, maka semakin leluasa konsumen untuk mengadakan pemilihan terhadap produk tersebut. Salah satu bidang bisnis yang terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah bisnis dalam bidang makanan. Banyaknya persaingan dalam bidang kuliner saat ini sangatlah tinggi, mulai dari toko pinggir jalan yang sering juga kita sebut sebagai warung, hingga ke restoran besar yang mewah. Masing-masing menawarkan berbagai macam makanan yang menggugah selera dan mempunyai ciri khas tersendiri dari warung ataupun restoran itu tersendiri. Di lain pihak, penyeragaman kualitas rasa terhadap makanan sangatlah sulit untuk ditentukan secara pasti sebagai akibat persepsi yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Padahal terdapat banyak variasi makanan ringan yang membuat persaingan di bisnis makanan kecil ini pun meningkat. Namun pada bidang ini jarang sekali ditemukan keunikan atau kekhasan dari makanan kecil suatu toko tertentu. Penelitian ini dilakukan pada usaha rumahan yang bernama Rumah Risoles yang ada di Kota Banda. Lanjut. Kedua, tujuan usaha. Tujuan usaha bisnis ini yang pertama untuk mencapai mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Kedua, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Keempat, menarik minat agar mahasiswa dan mahasiswi lainnya agar mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. Dan terakhir, mengembangkan usaha risol mayones agar semakin bisa menjangkau konsumen. Lanjut, keunggulan produk. Keunggulan produk ini yang paling utama adalah menyesuaikan dengan isi kantong masyarakat dan makanan yang praktis dimakan, dan juga makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja, karena makanan ini merupakan inovasi yang modern pada zaman ini. Alasan saya memilih bisnis ini yaitu dalam hal ini sebagai mahasiswa yang masih di awal-awal yang belum memiliki jadwal kuliah yang begitu padat. Maka dari itu, saya mengambil peluang usaha membuat risol mayo ini di waktu senggang saya dengan membuka lapak di pinggir jalan, terutama di area yang sering mahasiswa lewati, agar membuat keterkaitan dengan risol mayo yang saya buat ini. Bukan hanya itu, harga risol mayo ini juga terjangkau serta mengenyangkan. Ditambah lagi, pembuatan risol mayo ini tidak memakan waktu yang lama, hanya tinggal digoreng saja. Bisa sekaligus membuat banyak risol sehingga menghemat waktu mahasiswa dalam antrian pembelinya, dan tidak akan ada lagi mahasiswa yang tidak makan akibat terlalu lama dalam antrian membeli makanan. Maka dari itu, risol mayo ini adalah salah satu solusi agar mahasiswa memiliki tenaga dalam menghadapi perkuliahan. Dan alat-alat yang saya gunakan yaitu pertama kompor gas, susu, tabung gas, pengocok, 3 plastik, baskom, wajan, dan nampan. Bahan-bahannya itu tepung terigu 1 kg, tepung sagu 1/4, tepung maizena 1/4, mentega 1 bahan, gula pasir setengah kilo, telur ayam, mayones, bawang bombay, minyak goreng, dan air mineral. Berikut ini adalah merupakan laporan keuangan dari usaha bisnis yang saya buat. Yang pertama, biaya tetap, berarti peralatan yaitu sebesar 60.000, dan bahan baku 103.000, dan serta jumlahnya semuanya yaitu 163.000. Harga jualnya 2.500, dan dapat
2.500 kali 1.150 menjadi 375.000, jadi mendapatkan keuntungan sebesar 212.000. Lanjut, yang terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi 4, yaitu yang pertama strike atau kekuatan, yaitu menjual produk untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari semua rasa. Dan yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua, cara pembuatannya mudah diterapkan. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Yang pertama, mudah dalam pemasaran karena makanan banyak orang yang tertarik kepada makanan cemilan dibandingkan makanan berat. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang keempat, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksi terus-menerus. Dan terakhir, harga terjangkau. Dan selanjutnya, analisis SWOT yang terakhir, threat atau hambatan. Yang pertama, jika ada produsen baru yang membuat produk sama seperti kami, maka pesaing menambah varian dari essential. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Mungkin itu saja penjelasan dari proposal bisnis yang saya ambil. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.